Apakah di Lampung sudah ada yang melakukan penarikan? Bagaimana prosedurnya dan benarkah dana haji dialokasikan untuk penanganan corona dan penguatan rupiah? Lalu apa dampak bagi Biro Perjalanan Haji dan Umroh yang terlanjur membooking penginapan dan catering? Tidak hanya jamaah yang kecewa, pembatalan haji menimbulkan efek domino. Pasca pembatalan ibadah haji, sudah ada 5 calon jamaah haji asal Metro yang meminta biaya pelunasan haji ditarik kembali. Penarikan biaya pelunasan bisa mendatangi kantor wilayah Kemenak Kabupaten Kota tempat mereka mendaftar. Ini prosedurnya. Prosedur penarikan BPIH. Pertama, datang langsung ke Kanwil Kemenak Kabupaten Kota sesuai mendaftar. Membawa buku asli setoran pelunasan. Fotokopi buku tabungan atas nama calon jamaah haji dan memperlihatkan aslinya. Fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya. Menyertakan nomor telepon. Kasih PHU Kanwil Kemenak Kabupaten Kota akan melakukan verifikasi seluruh dokumen. Data yang didapat akan diinput, jika lengkap akan diproses lebih lanjut. Kanwil Kemenak Kabupaten Kota akan mengirimkan data yang diverifikasi ke Direktur Pelayanan Ibadah Haji Dalam Negeri. Setelah diverifikasi kembali, dana pelunasan haji bagi calon jemaah haji akan dikembalikan ke rekening masing-masing calon jemaah haji. Dana calon jemaah haji yang boleh ditarik hanya biaya pelunasan. Biaya pendaftaran awal sebesar Rp25 juta tidak bisa ditarik kembali. Jika ditarik, maka dinyatakan batal berangkat. Dana haji yang akan dikelola oleh BPKH akan dialihkan ke penanganan COVID-19, dibantah oleh Kabid Penyelenggara Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Lampung. Menurut Ansori, dana haji akan dikelola oleh BPKH dan nantinya ada nilai manfaat yang diberikan kepada calon jamaah haji. Namun, ia tak bisa menjelaskan terkait nilai manfaat tersebut karena wewenang BPKH. Jadi nanti jamaah haji itu mengajukan permohonan pengembalian setoran BP secara tertulis kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, di mana tempat mereka melakukan pelunasan atau tempat tinggal ya, dengan menyertakan yang pertama buku asli setoran lunas BP yang dikeluarkan oleh BPS BP. Yang kedua fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama jamaah haji dan juga memperlihatkan aslinya. Yang ketiga fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya juga. Kemudian yang keempat nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, lalu kasih PHU nanti di kabupaten kota, Kemenak Kabupaten wajib memverifikasi dan memvalidasi tentang seluruh dokumen yang diberikan oleh jamaah itu ya, yang setelah diverifikasi dan validasi, kemudian diinput input data setelah dinyatakan lengkap dan sah gitu kan. Kemudian Kepala Kantor Pemerintahan Kabupaten Kota mengajukan permohonan pembatalan setoran pelunasan BP secara tertulis dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri. Nah, dengan tembusan ke Kanwil Kemenak Provinsi Lampung. Selanjutnya nanti setelah diterima direktur dan lakukan konfirmasi pembatalan setoran pada aplikasi Teskohat, direktur mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan BP tersebut kepada BPKH. Selanjutnya setelah keluar SPM BPS BP ya, artinya setelah menerima surat perintah membayar dari BPKH itu, segera melakukan transfer dana pengembalian tersebut kepada rekening jamaah yang tadi disetorkan atau dikumpulkan tadi gitu. Itu prosesnya ya. Oh, tidak ada itu, artinya memang sebagaimana disampaikan oleh Pak Anggito Abibanyo dari Kepala BPKH, berarti sebagaimana isu yang benar itu tidak benar ya, artinya memang ini fokus memang nanti untuk dikelola BPKH yang nilai manfaatnya nanti akan dikembalikan kepada calon jamaah haji. Karena bukan kita yang ngelola ya BPKH. Iya. Atau juga untuk penguatan rupiah itu Pak seperti yang beredar? Tidak, artinya itu sudah disampaikan oleh Pak Anggito waktu itu, artinya isu itu tidak benar gitu. Nah, untuk di Lampung sendiri Pak, total calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini semestinya ada berapa sih Pak?
kita kan kuota kita 7.050. 7.050, tetapi sampai dengan pelunasan tahap kedua yang sudah diperpanjang juga, yang melunaskan hanya 6.393 jamaah. Nah itu yang sudah melunasi. Sisanya yang belum melunasi, mungkin alasannya karena tadi mereka masih mikir-mikir karena ada COVID-19 itu. Dampak pembatalan haji ini memukul Biro Perjalanan Haji dan Umroh, terutama Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh. Anggota DPD Abhuri, Danis Mika Salsa, melalui manajernya Ibnu Furqon membenarkan penginapan catering yang sebelumnya telah di-booking Biro Perjalanan terpaksa mereka talangi. Namun DMS legawa yang terjadi merupakan keadaan darurat yang tak hanya terjadi di Indonesia, namun seluruh dunia. Namun untuk hal ini, para jemaah calon haji yang dibatalkan menerima apa keputusan pemerintah saat ini. Dan DMS Lampung dalam hal ini membatalkan 6 jamaah plus asal Lampung sejak Februari 2020 ini untuk umroh. Setidaknya terdapat 800 jemaah yang dipending keberangkatannya akibat COVID-19. Jadi memang kalau tour travel kita khususnya PT Danis Mika Salsa yang memang beroperasional di Lampung, yang memang sengaja untuk kegiatan haji dan umroh, ya otomatis sangat berdampak lah. Apalagi memang hampir pekerjaan utama secara operasional kita kan untuk berangkatkan haji dan umroh. Sedangkan untuk keberangkatan haji dan umroh di cancel, otomatis ya berdampak sekali. Jadi memang tahun ini setelah diumumkannya oleh pemerintah untuk tidak memberangkatkan haji di tahun ini, memang banyak jamaah kita yang akhirnya tidak berangkat di tahun ini. Tapi saya rasa sih semua jamaah mengertilah dengan kondisi sekarang kan, karena apalagi kita ketahui COVID-19 ini memang bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Nah ya moga-moga lah semua nanti bisa sehat kembali dan lancar kembali.